Gimana kabarnya hari ini? Udah siap untuk memuji nama Tuhan? Nah, tapi sebelum itu adik-adik, mari kita berdoa terlebih dahulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami diberi kesempatan untuk beribadah dan juga memuji nama-Mu. Nah Tuhan, biarkan kami ya Tuhan, berkati kami untuk ibadah hari ini, supaya dapat lancar dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, pasti teman-teman udah semangat kan untuk memuji nama Tuhan? Jadi kita nyanyi yuk lagu berikut ini yang judulnya Holy Spirit Fills Me Up. Holy Spirit fills me up until I overflow, from a thimble to a cup, from a river to a deep blue sea. Holy Spirit lives in me. Holy Spirit fills me up until I overflow, from a thimble to a cup, from a river to a deep blue sea. Holy Spirit lives in me. He lives in me. He lives in me. Oh, can't you see? Jesus is love. Jesus is love. Sent from above. He lives in you. He lives in you. Not in your shoes. Not in your shoes. Jesus is love. Jesus is love. Sent from above. Holy Spirit fills me up until I overflow, from a thimble to a cup, from a river to a deep blue sea. Holy Spirit lives in me. He lives in me. He lives in me. Oh, can't you see? Oh, can't you see? Jesus is love. Jesus is love. Sent from above. Sent from above. He lives in us. He lives in us. Not in a bus. Jesus is love. Jesus is love. Sent from above. Sent from above. Jesus is love. Sent from above. Jesus is love. Sent from above. Yeay. Nah, adik-adik masih tetap berdiri ya. Kita mau mendengarkan satu pujian lagi melalui video berikut ini. If you're lost and you don't know what to do, if you're down and you're feeling low and blue, there is help, there is a comforter. It's true, he'll be there, and he'll always see you through whatever you need. He can take care of it all. Cast all your cares on him, no matter how big or how small, 'cause he cares for you. And he's closer than a friend. He lives inside of you, and he's with you till the end. Holy Spirit to the rescue. He'll save the day. Holy Spirit to the rescue. I won't be afraid. He's my God, he's my help, he's my Superman. I'm spirit led. Holy Spirit to the rescue. There's
Oke adik-adik, habis ini kita mau nyanyi satu lagu pujian lagi, judulnya Jesus Send Me the Helper. Adik-adik, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berdoa dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan dulu satu pujian ya. Judulnya Bersamamu Bapa. Engkau ada di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kita naikkan lagi pujian ini dari awal ya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau rayakan ku
sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Adik-adik, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami boleh kembali beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk pujian dan penyembahan yang sudah kami nyanyikan. Itu hanya untuk menyenangkan hatimu Tuhan. Dan kalau saat ini Tuhan, kami mau membuka hati kami mau membuka telinga kami dan pikiran kami hanya untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang memenuhi setiap hati kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati kakak yang akan membawakan cerita untuk kami semua Tuhan. Biarlah firman-Mu, cerita firman-Mu ini Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Wah, adik-adik pada pinter-pinter ya berdoanya. Nah, aku mau tanya nih, siapa yang lagi ikut ibadah FCC Kids sambil diem di rumah aja? Coba angkat tangannya, aku mau lihat. Wah, adik-adik semua pinter-pinter deh kalian, obey sama peraturan pemerintah untuk diem di rumah aja. Nah, aku mau tanya lagi, selama kalian diem di rumah aja nih, siapa yang pernah dimintain tolong sama papa, sama mama, atau mungkin sama adik atau kakaknya, padahal itu bukan tugas kalian? Siapa yang pernah? Nah, sama aku juga pernah. Tapi kalian bingung gak sih? Kenapa? Kok minta tolong aku sih? Padahal kan itu bukan tugas aku. Kalian bingung gak kenapa kalian harus nolongin orang lain? Ada yang masih bingung? Nah, adik-adik, buat kalian yang masih bingung nih, kenapa kita harus menolong orang lain? Yuk, kita dengerin cerita minggu ini dari si Merpati dan si Gugu. Oke? Pada suatu hari, Merpati lagi duduk di rumah. Dia lagi bete, mukanya ditekuk, bibirnya manyun. Terus dia mengeluh kayak gini, aku sebel banget sama keadaan kayak sekarang. Papa sama mama sibuk jualan kue kenari. Aku tuh udah bosen banget liat kue kenari. Bahkan nyium baunya aja aku udah males. Aku kangen banget waktu itu papa masih kerja di kantor. Waktu papa kerja di kantor, pasti papa setiap pulang bawa makanan yang enak. Aku juga bisa minta makanan apa aja yang aku suka, gak kayak sekarang. Waktu lagi marah-marah nih, tiba-tiba si Merpati lihat tetangganya yang bernama si Guguk. Terus dia bingung, wah itu kan si Guguk. Guguk ngapain ya? Waktu dilihat-lihat, ternyata si Guguk lagi bantuin mama papanya jualan. Terus Merpati kaget, wah hebat juga ya si Guguk, dia mau bantuin mamanya jualan. Gak lama setelah itu, si Guguk akhirnya nyamperin Merpati. Terus Guguk nanya kayak gini, loh Merpati, keluarga kamu jualan apa? Kok kamu gak bantuin papa sama mama kamu sih? Kamu malah duduk-duduk aja di sini. Iya, waktu lagi susah kayak gini, udah sepatutnya kita bantuin papa mama kita. Karena kan mereka yang ngerawat dan ngejagain kita dari kecil. Setelah Guguk ngomong kayak gitu, akhirnya Merpati mikir, bener juga ya. Dari dulu kan papa sama mama yang jagain aku. Waktu aku sakit, mama yang ngerawat aku.
Waktu aku mau belajar terbang, papa yang capek-capek ngajarin aku. Masa sekarang mereka lagi susah, aku malah ngeluh sih. Aku harusnya bantuin mereka. Akhirnya Merpati samperin papa sama mamanya. Terus dibilang kayak gini, "Papa, mama, biar aku yang anterin kue kenari ini, aku mau bantuin kalian." Nah, terus papa sama mama ngeliat Merpati kayak gitu, mereka seneng banget nih. Akhirnya Mama Merpati bilang, "Ya udah, kamu tolong ya anterin ini ke rumah Ibu Gajah." Akhirnya Merpati pergi anterin kue itu ke rumah Ibu Gajah. Nah, adik-adik, setelah dengar cerita yang tadi, kita jadi tahu kan kalau respon yang tepat waktu lihat orang lain kesusahan adalah membantu mereka. Mungkin adik-adik ada yang bingung, "Kak, kenapa sih kita harus bantuin orang lain? Kan itu bukan tugas kita, itu tugas mereka." Kalau misalkan adik-adik ingat, minggu lalu kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Nah, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, dia memberikan kita penolong. Ada yang tahu gak siapa nama penolongnya? Ada yang tahu? Nah, nama penolong yang Tuhan Yesus kasih ke kita adalah Roh Kudus. Kita itu tiap hari ditolongin sama Roh Kudus. Roh Kudus, waktu kita susah, waktu kita senang, dia selalu ada. Jadi nih, karena kita udah dikasih penolong sama Tuhan Yesus, makanya kita juga harus tolongin orang lain. Kita harus meneruskan apa yang udah Tuhan kasih ke kita. Nah, nolonginnya itu gak cuma sama papa, sama mama, atau sama adik, sama kakak. Tapi kalau misalkan nanti kita udah bisa masuk sekolah lagi kayak biasa, kita ketemu teman-teman, kita ketemu orang-orang, kalau misalkan kalian lihat nih mereka butuh bantuan, kita juga harus membantu mereka. Oke? Nah, kalau misalkan kalian bingung, "Kak, kadang kan bantuin orang tuh susah, aku nggak ngerti gimana caranya." Nah, adik-adik ingat kan tadi Tuhan kasih kita penolong. Kalau misalkan kalian bingung gimana cara tolonginnya, kalian berdoa sama Roh Kudus, kalian minta hikmat ke Roh Kudus supaya kalian bisa tolongin orang tersebut. Kalian minta bantuan Roh Kudus. Oke? Nah, adik-adik, itu adalah firman Tuhan untuk minggu ini. Yuk, sekarang kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada minggu ini. Terima kasih juga Tuhan karena Engkau telah mengirimkan Roh Kudus pada kami yang membantu kami dalam keadaan kami yang seperti apapun. Roh Kudus, tolong bantu kami supaya kami bisa juga membantu orang lain, supaya kasih yang Kau berikan kepada kami bisa kami salurkan kepada orang-orang di sekitar kami. Tuhan, ampunin juga Tuhan kesalahan kami kalau misalkan kami belum bisa sepenuhnya menuruti apa yang Tuhan katakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau hafalin ayat hafalan ya. Dari Yohanes 14 ayat 16. Bunyinya adalah, "Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepada kamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Kita ulang sekali lagi ya. Yohanes 14 ayat 16. "Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepada kamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu sampai selama-lamanya." Bisa ya? Adik-adik, makasih ya karena kalian udah mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Aku mau bilang happy Sunday and see you next week. Dadah! Shalom adik-adik. Nah, sebentar lagi kita mau bikin kreativitas tentang Roh Kudus. Alat dan bahan yang kita butuhkan yang pertama adalah kardus seperti ini adik-adik. Kalau misalnya adik-adik habis beli sepatu baru, kardusnya bisa disimpan lalu dibikin kreativitas seperti yang mau kita lakukan hari ini. Terus habis itu yang mau kita pakai adalah spidol hitam, spidol berwarna. Kalau kakak hari ini pakai warna orange. Terus habis itu pulpen. Setelah itu kita mau mewarnai. Nah, tapi mewarnai kali ini kalian bisa memakai ini cat untuk seperti melukis atau krayon. Bebas, adik-adik bisa pilih mana aja. Terus yang terakhir ada gunting. Nah, yang pertama adalah kita bikin pola seperti burung merpati. Sebelumnya kakak sudah bikin nih seperti ini adik-adik. Nah, selanjutnya kita gunting ya. Kalau untuk gunting ini adik-adik bisa minta bantuan ke mama atau papa ya. Nah, seperti ini adik-adik. Selanjutnya kita warnain ya. Warna yang akan kita pakai adalah warna putih. Adik-adik bisa memakai krayon atau memakai cat seperti ini.
kita warnain ya. Kalau kakak hari ini memakai cat. Seperti ini adik-adik. Kalau catnya sudah kering, kita bisa kasih matanya, bisa kasih mulutnya, habis itu bisa kasih kakinya. Nah, caranya adalah kalian pakai spidol warna hitam. Kalau tadi kita sudah persiapkan spidol warna hitamnya, sekarang kita bikin matanya. Matanya bentuknya itu oval saja. Nah, seperti ini adik-adik. Selanjutnya kita kasih mulutnya. Kakak punya warna orange. Selanjutnya kita bikin kakinya. Bisa pakai pulpen juga, biar lebih detail. Terus kita warnain. Nah, hampir jadi nih adik-adik. Selanjutnya kita kasih hiasan-hiasan lainnya. Kita bikin badan. Selanjutnya dikasih sedikit gambar ekornya. Nah, hasilnya seperti ini. Selanjutnya, biar dia bisa berdiri, kita kasih penyangganya adik-adik. Nah, sebelumnya kakak sudah bikin penyangga. Kita bikinnya seperti ini. Bisa dibikin dari kardus, terus habis itu ditempel di belakangnya. Seperti ini. Tempelnya bisa pakai double tip. Ini sebelumnya kakak sudah tempelkan double tip. Tinggal kita buka saja. Habis itu ditempelkan di sini. Nah, sudah jadi adik-adik. Bisa adik-adik tempel di mana adik-adik pingin tempel ini, bisa di meja belajar adik-adik, di dekat kamar adik-adik. Gimana adik-adik? Keren kan? Selamat mencoba. Halo adik sekalian, jumpa lagi dalam Sulap Rohani. Kali ini kita memperingati Allah Roh Kudus turun di atas para rasul. Seperti kata Tuhan Yesus dalam Yohanes 14 ayat 16, "Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Nah, adik sekalian, dengan penolong ini, Allah Roh Kudus bisa melepaskan kita loh dari segala ikatan dosa kita. Sulap kali ini adalah perumpamaan ini. Ini adalah kita yang terikat oleh dosa, adik-adik sekalian, terikat oleh dosa. Nah, adik-adik sekalian, kita mau lepaskan diri kita dari dosa ini. Bagaimana caranya? Kita berdoa kepada Tuhan, meminta tolong Allah Roh Kudus. Adik, tolong ya Glorio, pegang ini. Nah, ini ya Glorio. Oke, baik, kita akan kita akan lepaskan ikatan ini ya adik-adik sekalian. Kita berdoa, Allah Roh Kudus, lepaskan kami dari ikatan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dosa-dosa berbohong, dosa-dosa semuanya lepas di dalam nama Tuhan Yesus. 1, 2, 3. Iya. Nah, puji Tuhan ya adik-adik sekalian, ternyata Allah Roh Kudus mampu loh melepaskan kita dari dosa-dosa kita, sehingga kita hidup dengan kudus. Adik-adik sekalian, terus ya minta Allah Roh Kudus untuk hidup di dalam hati kita, dan biarkan kita selalu dipimpin oleh Dia. Sampai jumpa dulu adik-adik sekalian. Dadah.